ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini tentunya masih bersama saya Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Bagi Anda mungkin ada yang baru bergabung pendengar di 97,9 atau di 101,2 MHz. Pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi, salam hangat dari studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, pagi hari ini sesuai yang tadi sudah kami sampaikan singkat untuk Anda, bahwa kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Hai Bali Kengken di kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Kabupaten Buleleng. Anda nanti bisa bergabung bersama kami mendengar membahas terkait topik pagi hari ini, tentunya di 0362 24644 atau juga di 0811 399 9790. Dan siaran ini mendengar juga pagi hari ini bisa Anda saksikan live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda pada fitur live chat di YouTube RRI Singaraja Official. Dan dalam pembahasan kali ini mendengar, tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dua narasumber luar biasa yang juga sudah hadir di studio Pro 1 pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Made Pasa Yasa selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, dan yang kedua ada Bapak Kadek Sumardika selaku Staf Bidang SDM dan Bencana PMI Kabupaten Buleleng. Kembali kami ingatkan, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau di 0811 399 9790. Kami sapa pendengar narasumber pertama, ada Bapak Made Pasa Yasa selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Pak Pasa. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka, wah luar biasa. Di bulan Agustus harus dibarengi dengan kata merdeka. Betul. Jadi, selamat pagi para pemirsa di rumah. Salam hangat dari PMI Kabupaten Buleleng. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Pasa? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik. Ada semangat 45. Betul. Yang kedua pendengar ada Bapak Kadek Sumardika selaku Staf Bidang SDM dan Bencana PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Sumardika. Selamat pagi Mas Irhan dan pendengar RRI di Singaraja dan dimanapun berada, dan juga teman-teman yang menonton channel YouTube RRI Singaraja. Merdeka. Merdeka. Ya, harus merdeka. Sehat ya Pak Sumardika? Sehat, tetap sehat. Luar biasa. Kemarin pendengar Anda bisa bergabung bersama kami terkait pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Buleleng di 24644 atau di 9790. Sebagai pertama pendengar, mungkin saya ingin ke Pak Pasa dulu Pak ya, terkait peran PMI di dalam mitigasi krisis air bersih di Buleleng. Mungkin sebagai awal mungkin disampaikan pengantar dulu Pak Pasa. Silakan. Terima kasih para pendengar yang budiman di rumah ya. Jadi perlu diketahui bahwa PMI juga selain dengan identik dengan biasanya masyarakat identik dengan donor darah, dengan PMR-nya,
kita juga punya program yaitu mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Buleleng. Perlu kita ketahui bahwa Buleleng adalah merupakan salah satu kabupaten yang kalau sudah musim kemarau panjang itu biasanya terjadi kekeringan di beberapa daerah, terutama mereka itu kekurangan air bersih. Nah, ini disebabkan karena debit airnya kurang di beberapa daerah yang tempat kering, tempat panas. Jadi makanya dari itu PMI diharapkan ikut berperan dalam hal ini. Nah, kebetulan di sini juga kita di PMI Buleleng dibantu satu buah truk. Mestinya di PMI Bali itu ada 3 buah truk. Truknya satu ada di Jembrane, satu ada di Buleleng, dan satunya ada di Provinsi Bali. Jadi kita di standby-kan dari tahun 2023 ini ada satu truk yang di standby-kan di PMI Buleleng karena untuk pelayanan air bersih. Nah, ini pun harus ada biaya operasional ya kayak gitu. Jadi dari bulan Juli itu sudah ada beberapa daerah atau permintaan pelayanan air bersih. Di sini juga masyarakat sudah tahu bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kenapa air bersih itu harus kita layani? Karena ini adalah merupakan kalau kekurangan air berbagai penyakit akan timbul. Seperti terutama kan diare yang adanya perut. Kalau salah mereka minum air bukan bersih, akhirnya mereka menimbulkan suatu penyakit, terutama kan diare. Diare ini cepat menular pada satu ke lainnya. Itulah peran PMI. Karena kita pun ikut peduli. Nah, ini yang jadi masalah kami adalah di PMI Buleleng adalah beberapa istilahnya biaya operasional. Tapi kami dengan bertekad dengan teman-teman di PMI Buleleng, kita kerjakannya dulu, nanti pasti akan datang. Kalau sudah berbuat baik, pasti ada jalan terbaik itu. Karena kami alami beberapa tahun itu kita tidak punya biaya operasional, tetapi ada melirik kita untuk memberikan biaya operasional. Melalui dialog ini kami juga sangat membuka bagi bapak-bapak atau ibu yang punya usaha untuk backup kami ini 2-3 kali lah pendistribusian air bersih di wilayah Buleleng, karena ada beberapa yang sudah menawarkan diri. Nah, selama ini yang paling intens itu adalah Oasis. Oasis yang ya sampai 1 bulan kami di backup. Dulu pernah tahun 2021 waktu COVID kami sampai 2 bulan di backup oleh Oasis. Sebelum COVID karena mungkin terbatasnya biaya karena COVID, kemarin 1 bulan kami di backup oleh Oasis. Dan juga ada dari Pertamina. Pertamina pun melihat daripada media sosial yang ada pelayanan air bersih kita di PMI akhirnya dibantu oleh media sosial. Lanjut dengan PMI Pusat pun akhirnya kami dilanjutkan bantuan dari PMI Pusat melalui itu PMI Bali yang mengusulkan, sehingga kami mendapatkan bantuan sampai bulan April ya. Sampai bulan April kemarin dari PMI Pusat kami dibantu sampai pemasangan pipanisasi di daerah Kaliasem. Jadi pipanisasi biar mereka bisa menikmati air bersih. Dan samping air bersih kami juga memberikan beberapa tandon air. Jadi tandon air jadi kepada beberapa titik-titik ya, biar karena layanan air bersih tidak, karena aturannya biar tidak dilayani di masing-masing rumah ya. Jadi kami layani di masing tempat umum, karena kalau ditaruh tempat di rumah-rumah itu akan menjadi kecemburuan sosial. Jadi kita masyarakat seperti di daerah Tejakula, di daerah Madena itu mereka punya bak air desa. Terus di Kaliasem juga punya penampungan bak. Jadi itu kita isi. Tapi mohon maaf pada masyarakat, bukan kami melayani orang pokoknya di rumahnya masing-masing, enggak. Jadi tidak melayani rumah masing-masing. Jadi kami melayani di tempat umum. Jadi taruh di bak, silakan masyarakat untuk
mengambil air di tempat itu. Di titik-titik sentral ya Pak Basa ya? Titik-titik yang sudah ditentukan oleh aparat desa, biar tidak menambah. Kita ketahui kalau sudah nanti ditaruh di masyarakat nih akan biasanya kecemburuan sosial. Kadang-kadang orang kan tetangganya, malu ke sana minta, biar tidak begitu permasalahannya. Jadi ini adalah merupakan kita peduli kita kepada masyarakat sekitarnya. Intinya masyarakat Buleleng biar tetap bisa menikmati air bersih. Karena untuk kami juga dari PMI terima kasih pada PDAM karena kami harus bekerjasama ini. Air bersih itu harus dipakai adalah air PDAM bukan air sumur. Kami mengambil airnya di PDAM, tidak air sumur karena kalau kami mengambil air sumur akan berisiko. Malah nanti PMI dituduh nanti ini air yang tidak bersih dibawa ke desa. Jadi kami tetap mengambil airnya tersentral di PDAM karena dengan adanya mengambil air di PDAM terjaminlah bahwa itu betul-betul airnya bersih. Bukan mengambil air di sumur, mata air apa kami tidak berani. Jadi sudah istilahnya sudah merupakan pemeriksaan lab dari PDAM itu sendiri. Itu komitmen kami dengan teman-teman. Jadi tidak mengambil air di tempat atau mata air selain PDAM. Ya, baik, terima kasih Pak Basa. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Basa tadi bahwa diharapkan kolaborasi Pak ya dan juga bantuan dari berbagai pihak seperti itu untuk terselenggaranya penyaluran air bersih ini di Kabupaten Buleleng. Saya ingin ke Pak Sumardika kali ini pendengar ya, selaku staf bidang SDM dan juga bencana PMI Kabupaten Buleleng. Mungkin sebagai awal juga Pak Sumardika bisa disampaikan juga. Silakan Pak Sumardika. Baik, terima kasih Mas Irham dan pendengar yang budiman. Kita di PMI seperti yang sudah disampaikan dari Kepala Markas bahwa SDM dan sarana prasarana untuk krisis air bersih juga di Buleleng kita sudah siapkan dalam musim kekeringan ini. Karena seperti diketahui bersama bahwa di Indonesia itu kan terjadi krisis kekeringan, musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang sedikit. Nah itu berimbas di tahun lalu 2023 sampai sekarang itu kita masih di Indonesia masih juga kena imbasnya dari musim kekeringan itu. Nah di Bali itu ada sebenarnya ada 3 kabupaten yang kena, Jembrane, Buleleng dan Karangasem. Nah kita di Buleleng sudah dari tahun lalu sampai tahun ini kita juga sudah berkolaborasi dengan leading sektor kita di bencana yaitu BPBD. Nah kita membantu ada beberapa daerah yang memang sampai sekarang ini masih membutuhkan air bersih. Dan kita di PMI Buleleng itu sudah menyiapkan SDM yang berhubungan dengan kekeringan ini. Kita punya Datim Satgana namanya Satuan Penanggulangan Bencana dan kita bagi beberapa tim juga di sana untuk kita menyiapkan SDM seperti kita membuat tim distribusi air bersih dan juga tim Promkes. Ada promosi kesehatan juga kita punya timnya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi krisis yang berkepanjangan dari tahun lalu sampai sekarang ini. Kemarin di program kita dapat bantuan dari IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent dari federasi itu melalui PMI pusat kita mendapat bantuan dana DREF. Dana DREF itu kan dana untuk penanggulangan bencana, DREF kekeringan namanya itu programnya. Nah kita dapat sampai Mei kemarin terakhir. Nah sekarang ini memang di PMI Buleleng memang sudah ada sudah ada dana bencana tapi masih tetap kekurangan terutama operasional untuk distribusi air bersih. Nah itu kita sudah menggandeng seperti sudah disampaikan tadi Yayasan Gaya Oasis yang di Tejakule dan satu ini kita sudah menggandeng juga sudah sempat kita bekerja sama dengan DSM dana sosial madani yang di Buleleng itu kita sudah mau
kolaborasi bekerja sama. Nah itu yang bisa kami sampaikan dari PMI Buleleng untuk penyiapan nanti ke depannya, karena dari tahun lalu juga Agustus sampai Desember itu kita juga banyak sekali permintaan untuk distribusi air bersih. Ya, takutnya sekarang tahun ini juga sama. Dari Agustus ini kemarin sudah kita distribusi ke Kali Asem, Madenan sempat juga, dan ke Menyali. Nah di samping kita melayani masyarakat, kita juga melayani sekolah-sekolah. Nanti bayangkan aja kalau di sekolah tidak ada air, ya pakai anak-anak, kemudian guru-guru dan sebagainya itu sampai buang air kecil aja itu pakai aqua. Kasihan air mineral itulah dibawa 1 botol dan sebagainya. Nah itu kesulitan di sekolah juga kita bisa lah. Yang penting ada permintaan, nah kita berusaha untuk distribusi air bersih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sumardiga. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Pasek dan juga Pak Sumardiga, bahwa mungkin salah satu tantangannya di biaya operasional ya masih saat ini ya Pak Pasek. Ya, mungkin terkait hal tersebut, menyikapi biaya operasional ini bagaimana sekarang Pak Pasek? Jadi untuk pertama kita punya dana bencana ya. Dana bencana itu kemarin hasil Muker itu kita punya, istilahnya setiap tahun mencanangkan 25 juta. Tetapi kemarin tahun 2023 kami menghabiskan dana sekitar 100 jutaan, 150 juta habis pelayanan air bersih. Itu juga mumpung ada Wasis yang bantu, ada Pertamina, ada dana dari DREP membantu PMI pusat. Jadi melalui itulah akhirnya kita istilahnya ini ada dana dampingan. Jadi masalah kami di PMI, terutama di PMI itu sampai sekarang pengangkut air bersih belum terdaftar di Pertamina kalau mendapatkan solar subsidi. Ini permasalahan kami, karena kami harus pakai Dexlite. Nah ini ya penyebab daripada tingginya biaya operasional kami, karena Dexlite kita ketahui 3 kali lipat harga dengan solar. Kalau dari kebijakan dari pemerintah atau Pertamina ada punya balkot yang menyatakan bahwa pelayanan air bersih juga bisa dengan solar mungkin akan bisa menekan biaya ini. Kami sudah sampaikan ini kepada PMI pusat, tapi sampai hari ini belum ada kabar bahwa kami boleh membeli solar. Itu belum ada. Maunya sih terus kami kejar. Dengan adanya penurunan ini mungkin kami akan bisa istilahnya biaya operasional untuk BBM lebih, dan kami bisa melayani lebih banyak lagi air bersih itu. Dan kami pun kalau memang nanti solar ini menjadi solar, mungkin kalau layanan juga biasanya kalau sudah bulan Oktober itu kami bisa mengambil lagi satu dari PMI Provinsi Bali, karena PMI Provinsi Bali sekarang rencana ada mobil datang lagi satu. Ada tambahan Pak ya? Ya, tambahan mobil pelayanan air bersih. Kalau itu biasanya kami kalau sudah layanan betul-betul dilaksanakan, PMI Bali pasti percaya pada Buleleng dengan pelayanan besar banyak pasti akan dibantu sarana prasarana PMI Bali, karena melihat daripada laporan. Karena biasanya kalau laporan bagus biasanya kan adalah dukungan yang oleh PMI Provinsi Bali yang disampaikan pada PMI Buleleng. Intinya adalah kita tetap bekerja, nanti hasilnya atau donatur pasti akan datang sendiri. Itu kami punya etikat. Ya baik, terima kasih Pak Pasek. Nah kalau saat ini mitigasi krisis air bersih di Buleleng ini terdapat di daerah mana Pak yang sudah didistribusikan? Kalau selama bulan Juli baru ada kemarin di Madenan ada pada permintaan, ada di Menyali itu SMK 1 Sawan. Mereka punya bak air khusus, tapi mereka juga memberikan kesempatan pada masyarakat kalau ambil airnya di SMK 1 Sawan itu, karena punya bak besar dia di SMK 1, dan juga di Kali Asem. Ini Kali Asem masih krisis karena kemarin airnya kurang tekanan naik. Itu mudah-mudahan dengan adanya nanti bantuan baru setengah ada gini ya, baru setengah kemarin dipasang
pipa. Mudah-mudahan ya, ada APBN yang bantu masyarakat sana sehingga bisalah tanggulangi krisis airnya di Kaliasem. Itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Pasa. Pak Sumber 3, mungkin bisa disampaikan bagaimana nih cara masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin meminta bantuan air seperti itu? Ya, baik. Seperti tahun-tahun kemarin, kita biasanya memang kolaborasi dengan BPBD, dengan PDAM, dan juga dengan PUPR juga kita sudah kolaborasi. Yang punya truk-truk tangki air itu sudah kita kolaborasi dan dibagi per wilayah sebenarnya karena banyaknya permintaan. Nah biasanya masyarakat kalau minta di dalam satu desa itu ada yang minta distribusi air bersih itu bersurat ke BPBD. Nanti tembusannya dari BPBD itu nanti akan menyampaikan ke kami di PMI karena terutama jalur-jalur ekstrim seperti Madenan, Kaliasem itu, nah ya kita yang yang dapat bagian di sana, PMI-nya yang dapat bagian di sana. Jadi kemarin tahun lalu itu 2 truk kita ada di PMI Buleleng. Nah satu truk nggak kuat naik, nggak kuat nanjak. Jadi seperti di Unde itu. Sekarang truk 1 masuk di atas naruh air, setelah itu truk 2 yang nggak bisa naik itu nunggu di bawah. Jadi dioper lagi airnya seperti itu. Nah kemarin PMI Bali memang sudah melalui koordinasi dengan PMI Pusat, truk yang tidak bisa dipakai ini akan diservis, kemudian akan didistribusikan truk lagi 1 yang baru ke PMI Provinsi Bali. Nah itu bisa dimanfaatkan. Nanti kalau kita kekurangan truk air seperti tahun kemarin bisa kita ambil dari PMI Provinsi. Nah tinggal masyarakat atau sekolah mau minta air bersih tinggal bersurat ke BPBD, nanti BPBD atau tembusan ke PMI boleh. Atau melalui seperti kemarin kalau sudah memang sudah biasa kita distribusi air bersih. Nah, ada dari WA itu Pak baknya sudah kosong gitu. Nah, kita langsung bisa distribusi. Nah, itu kan sudah ada surat lah itu dari desa ke BPBD dan kita sudah terbiasa. Mungkin 3 kali sehari kita sering seperti di Kaliasem itu memang sudah ada kontak personnya yang dekat dengan bak itu. Yang rumahnya dekat dengan reservoir yang bak penampungan air itu. Nah, itu kalau Pak Kadek gininya sudah habis, sudah kosong, kita langsung distribusi. Itu biasanya. Bisa melalui WA juga bisa. Oke, berarti juga termasuk besaran volume berapa liter yang dikirim itu juga langsung disampaikan ke BPBD terlebih dahulu ya Pak Pasa ya? Ya disampaikan karena truk kami itu 5.000 liter isinya. 5.000, oke. Jadi kami juga harus melaporkan berapa liter sudah kami distribusi ke PMI Pusat, PMI Provinsi sama BPBD. Karena BPBD juga intinya kami adalah mestinya PMI ini adalah membantu BPBD Pak. Karena apapun yang kami lakukan harus laporkan kepada BPBD biar BPBD juga mengetahui istilahnya kiprah kita. Karena BPBD adalah merupakan istilahnya koordinator dalam penanggulangan bencana. Ini kan menurut undang-undang harus kita hormati undang-undang itu bahwa BPBD sebagai koordinator. Selama ini kita selalu istilahnya bagi tugas. Kadang-kadang masalah kan namanya truk kan bisa aja rusak. Kalau truk BPBD sedang rusak masuk bengkel, akhirnya backup adalah truk PMI. Kalau PMI bermasalah juga truknya kita yang bantu. Kadang-kadang PDAM juga ikut. Sekarang TNI Polri juga sudah punya truknya dari dulu kita pelayanan air bersih TNI Polri. Jadi kita PUPR lagi. Jadi sudah banyak instansi yang terlibat karena melihat daripada tersebar dia di Buleleng. Kalau dilihat dari Keroga juga termasuk, kalau di daerah Seririt juga di Banjarasem juga termasuk kekeringan, di terutama Tijekule sama Kaliasem. Tijekule paling banyak daerah. Kita harus melayani dengan tulus. Nah dalam satu truk itu kan isinya 5.000 dari disampaikan Pak Pasa ya, 5.000 liter air ya. Itu biasanya bisa habis dalam berapa lama waktu Pak Pasa?
Kalau di daerah Kaliasem itu 3 hari udah habis. Oke. Makanya kadang-kadang kita biar agak lebih lama pelayanan ke sana, 2 truk berangkat sana, 2 truk berangkat sana, 4 hari baru datang ke sana. Akhirnya kita bisa melayani wilayah lain jadinya. Seperti daerah, terutama di Julah itu ekstrim lagi jalannya. Julah SD 3 itu harus melalui daerah Sembiran dulu. Kan lewat Sembiran dulu baru ke Julah, itu lumayan ekstrim, itu lumayan gininya medannya. Itu harus betul-betul truknya, namanya truk berisi air kan lumayan, apalagi naik. Jadi masalahnya kan waktu naiknya berisi, waktu turunnya tidak berisi. Kita lebih gampang turunnya. Nah itu permasalahan. Untungnya kami relawan kami itu percaya sama Tuhan gitu. Kalau sudah menolong orang pasti akan dijaga oleh Tuhan itu sendiri. Jadi itu punya tekad kami. Sepanjang ini sudah layanan kami, mudah-mudahan tidak ada hambatan sih dengan teman-teman relawan. Itu mereka dengan tulus ya, istilahnya membawakan air dengan istilahnya mereka sangat antusias lah menolong masyarakat karena sudah langsung menyentuh pada masyarakat. Oke. Itu. Baik. Terima kasih Pak Pasek. Kalau dari masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin saya ke Pak Sumardika. Ketika mobil datang kemudian kan sempat mengalami kesusahan yang jalurnya terjal. Mungkin ada bantuan juga mungkin yang ditawarkan masyarakat untuk membantu supaya air itu cepat sampai ke Tamdon seperti itu Pak Sumardika? Ya, kalau masyarakat memang seperti di Kaliasem itu kemarin dievaluasi yang kita laksanakan di sana sampai hampir nangis-nangis tuh kepala dusunnya karena memang mereka memang sangat membutuhkan air. Karena PMI sering datang ke sana, kemudian nah kalau masyarakatnya bantuannya sih kalau di bagian truknya itu masyarakat tidak bisa bantu karena terus terang aja itu jalurnya memang jalur terjal, jalur ekstrim itulah. Nah itu juga sempat disampaikan dari masyarakat sendiri, kemudian dari yang teknisi di sana itu memang bisa naik truk tangki airnya ke sana. PM-nya udah sering Pak gitu. Oh bagus juga gitu kan. Nah bantuan dari masyarakat paling begitu kita nyampe di reservoir atau bak penampungan itu kita diberikan ya minum, kemudian pas musim mangga kita dibuatkan rujak dan sebagainya. Nah itu bentuk dari gini masyarakat lah ke kami. Kemudian yang di Madena sampai dibawain duren dan sebagainya segala macam. Ya. Nah dan kalau di SMK di sekolah-sekolah itu juga kita sering dilayani. Sangat berterima kasih sekali ke kami. Karena kalau di Kaliasem itu kan waktu ada air tapi tidak bisa disalurkan. Nah itu memang kendalanya pada saat itu pipanya sering pecah karena tekanan reservoir dari atas mau ke bawah kemudian naikkan lagi itu yang di sini yang pecah tidak kuat Pak ya? Tidak kuat. Walaupun pakai HDMI yang HDPE yang pipa yang tebal itu yang PN16 itu juga pecah. Akhirnya kemarin dengan dana drive yang kemarin kita dapat itu kita bisa belikan pipa besi. Itu sepanjang 600 meter ya. Ya 100 batang itu yang 6 meter. Nah kita pasangkan di sana dan itu udah karena ini bukan debit airnya sih karena sumber airnya yang kering di sana. Jadinya sekarang ini tidak bisa ada air di sana. Nah karena pipanya kan sudah kita pasang. Nah sempat naik ke bak sana tapi kecil. Nah kalau bisa dibantu ini mungkin program dari PUPR yang Pamsimas itu bisa nyambung ke sana, lagi dikit aja bisa tersalurkan ke bak reservoir yang sering kita distribusi air sana. Nah tapi sekarang kendalanya kan memang sumber airnya yang kering ya. Makanya kemarin saya di telepon baknya sudah 2 hari kosong ya, udah kita segera distribusi air. Kalau sampai kosong seperti itu mungkin masyarakat dalam keseharian seperti apa Pak Pasek? Beli air. Kadang-kadang mereka turun gunung mau beli air pakai jerigen. Itu juga saya sangat
Akhirnya prihatin sekali kalau sampai beli air berapa satu jirigen itu sekitar 10.000. Kayak beli air gini ya aqua ya. Air minum kemasan. Air aqua kemasan jadinya. Jadi kan kasihan juga kemasan itu beli air mandi pakai itu kan kasihan. Jadi kita prihatin sama masyarakat. Ini peran masyarakat sangat bagus juga di masyarakat. Kita bawa air. Seperti tadi pertanyaan tadi, peran masyarakat salah satunya juga mengatur lalu lintas ya. Kalau sudah tahu dari bawah truknya itu naik, mereka ngawal seperti kepala dusun yang di Kaliasam itu ngawal mereka dari bawah. Jadi kalau ada papasan, karena jalannya memang pas roda truk sekali yang di Kaliasam tuh. Jadi ada kepala dusun yang ngawal untuk istilahnya membantu masyarakat yang papasan dengan truk biar minggir dulu. Itu salah satu peran ya. Saya gini salut juga mau ngawal kami kalau dalam bawa air itu. Nah ini harapan kami bersama dengan masyarakat. Jadi cuma saya di PMI itu intinya adalah mencari teman. Oke. Begitu kita sering bawa air, akhirnya kita seringlah ada nyapa di desa itu, dan kita punya teman banyak. Nah, harapan kami kepada donatur, ya mari kita kalau memang punya istilahnya dari badan usaha yang punya dana lebih, mohon dibantu kami dalam distribusi air ini. Memang kami selama ini masih istilahnya punya dana dari hasil bulan dana PMI, itu pun hasil bulan dana PMI itu pun kayak kuenya dibagi-bagi untuk layanan ambulan, layanan air bersih, dan juga penanggulangan bencana. Karena selain ini kan, selain bencana kekeringan itu ada bencana lain, bencana seperti bawahnya tanah longsor, banjir, itu juga memerlukan biaya bagi kami untuk kegiatan operasional. Dan juga sumber daya manusia ini harus dilatih. Kayak kemarin dilatih mereka keberaniannya melalui latihan-latihan yang sudah kita berikan, seperti kita ikutkan di latihan di Basarnas. Itu kan merupakan melatih keberanian mereka nanti dalam pelayanan bencana ini. Karena kalau tanpa ada pelatihan itu, mereka juga akhirnya tidak berani mengambil keputusan. Apa kami berani tidak bawa air ke desa gitu. Jadi, dan kami tidak memandang bahwa daerah itu adalah merupakan daerah konflik, daerah apapun, yang penting layanan kami tulus di masyarakat. Jadi istilahnya kalau mereka konflik lah antar itu, kami tidak ikut-ikutan permasalahannya. Intinya adalah PMI tidak ikut-ikutan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang penting kami suplai air, Pak ya. Suplai air itu. Tidak gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Basa. Dan tentunya mendengar masih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini dalam pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Buleleng. Bagi Anda yang mungkin sudah menyimak kurang lebih 30 menit ke belakang, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda rumuskan ya. Nanti kami bisa nantikan Anda tentunya di 0362246644 atau juga di 081139999790 atau juga di live streaming YouTube RRI Singaraja pagi hari ini. Pak Sumardika, kita rehat dulu, kita nanti lanjut lagi. Mereka tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat musim kemarau akan tiba, mari kita terapkan langkah antisipasi dalam menghadapi dampak dari musim kemarau, khususnya dalam keterbatasan ketersediaan air. Mari mulai memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Perbanyak resapan air,
seperti biopori, juga tidak menutup total permukaan tanah dengan plester, semen, keramik, ataupun betonisasi. Mari jaga alam dengan tidak menebang pohon sembarangan. Berikan perlindungan kepada sumber air bersih yang tersedia dan lakukan panen air dengan konservasi air. Tampung air hujan sisa dengan memanfaatkan embung, tendon air, sumur resapan maupun kolam sederhana. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangannya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah. Iya, Mak. Nantilah. Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh. Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih. Udin! Anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh? Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah. Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak. Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar. Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak. Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda kembali bersama kami pendengar di Dialog Hybrid Kengken. Pagi hari ini Pro 1 RRI Singaraja dalam pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Kabupaten Buleleng. Tentunya masih bersama narasumber Bapak Made Pasayase selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Kadek Sumardika selaku Staf Bidang SDM dan Bencana PMI Kabupaten Buleleng. Pak Pasa dan juga Pak Sumardika, kali ini kita sapa pendengar ya di 24644 ada yang ingin bertanya nih pagi hari ini bergabung bersama kita. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Pak Anggas, betul? Pak Nyoman Sudarsana. Mohon maaf, Pak Nyoman Sudarsana silakan. Selamat pagi Om Swastiastu. Pak Swastiastu. Bapak rekan kami Pak Sayase. Pagi. Om Swastiastu ya. Pagi Pak. Terima kasih atas informasi-informasi dan perbincangan tadi terkait dengan topik ya, peran TNI dalam mitigasi layanan air bersih dalam situasi kekeringan. Di mana bagus sekali di mana TNI dan juga dari TNI telah banyak membantu masyarakat terkait dengan layani air bersih di desa dan masyarakat. Sangat bagus sekali. Namun dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga dapatlah memberikan layanan dengan baik. Tapi dalam hal ini tidak mudah untuk memberikan pelayanan. Itu diperlukan biaya-biaya operasional. Tadi disampaikan terkait dengan permasalahan itu yang harus kita lakukan, bagaimana memecahkan atau memberikan solusi terkait dengan biaya operasional tersebut. Tidak sedikit merupakan biaya, itu sangat banyak sekali. Karena banyak desa yang memerlukan air bersih, di mana kita harus dengan tulus ikhlas melayani hal tersebut. Di sini kami ada pertanyaan beberapa desa yang masih kekurangan air atau terjadi kekeringan, dan juga terkait dengan operasional, di mana desa kan mendapatkan dana desa. Apakah ada bantuan dari desa dan juga dari pemerintah kabupaten dan juga dari pemerintah lainnya? Tadi hanya baru kami dengar ada sumbangan dari Pertamina dan dari yayasan dan dari perusahaan-perusahaan. Ini perlu sekali, dan juga dari perusahaan BUMN terkait dengan CSR, itu sangat diharapkan sekali untuk membantu masyarakat dalam kekurangan bersih. Di sini juga harapan kami pada pemerintah agar dapat mengupayakan bagaimana caranya dapat memberikan program-program untuk dapat menyediakan sumber air. Terutama kita bisa mengajukan ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat. Dengan adanya bantuan itu akan dapat mengurangi kekeringan di Buleleng ini. Sekian saja kami sampaikan, mudah-mudahan dengan upaya-upaya dari PNI dan juga dari Polri dapat memberikan layanan kepada masyarakat, dapat juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih lebihnya.
Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman Saudara Sana pagi hari sudah ikut bergabung bersama Pro 1 di 24644. Ada juga pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Pendengar, sebelum ditanggapi mungkin kembali masih bisa kami sapa Anda. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kembali di 0362 24644. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Maulana ya. Selamat pagi. Dan kepada Bapak narasumber, Pak Pase. Ini dengan Bapak siapa di mana nih? Ya. Dengan Bapak ya, siapa di mana? Masa lupa. Pak Sutaya? Ya. Oh, oke, Pak Sutaya silakan. Swastiastu, Pak. Ya. Swastiastu, Pak saya. Sangat mengapresiasi. Nah, artinya PMI memang begitulah. Program-programnya itu menyasar kepada hal-hal hajat hidup orang banyak ya. Apalagi masalah air sekarang itu sudah menjadi program sepanjang dia mampu, itu ada dananya dan sebagainya. Nah, mungkin yang sedikit ya juga menyampaikan maaf, bukan berarti saya ingin mengundurkan diri ya. Yang kebetulan juga bersama dengan Wasis dalam gaya wasis ya. Kita pada waktu ini kan di samping memang ada desa-desa yang memerlukan sekali sekolah dan sebagainya. Tapi pada waktu ini kan ada upacara besar ya, skala besar seperti Puronya Batu gitu. Nah, kami juga harusnya dapat ya memberikan sumbangan lah itu untuk mengatasi itu supaya tidak kekurangan air itu pada waktu upacara itu. Mudah-mudahan lah ya di hal ini mungkin nanti para donatur ataupun mungkin siapa-siapa atau yayasan atau badan usaha ikut juga membantu dalam menanggulangi masalah-masalah air. Bukan saja itu untuk ya desa-desa, tapi juga di tempat-tempat yang sangat memerlukan itu. Kalau ada upacara besar itu mungkin perlu kita juga memberikan bantuan sumbangan lah kepada dalam upacara itu. Nah, kira-kira itu yang perlu disampaikan. Terakhir saya sampaikan selamat bekerja Pak. Ini bersama Pak Pase ini yang betul-betul ikhlas ya dalam melakukan tugas ya dari PMI ini. Yang tutup dengan Pak Santi, Om Santi, Om Rahayu. Santi, Pak Suraya. Terima kasih Pak Sutaya di TJ Gula pagi hari juga sudah ikut bergabung bersama kita. Mungkin satu lagi mendengar yang ingin Anda sampaikan pertanyaan, kembali kami bisa nantikan satu telepon lagi di 0362 24644 atau di 0811 399 9790. Tadi ada Pak Nyoman Saudara Sana dan juga Pak Sutaya pagi hari ini. Dan mungkin sembari menunggu Anda mendengar, mungkin ditanggapi dulu deh Pak Pase pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu tadi dari Pak Nyoman dari Sudarsana. Pak Sudarsana. Jadi terima kasih atas pertanyaannya nih. Berarti peduli ini setiap kami masuk Pak Sudarsana selalu ikut nimbrung. Jadi kami dari PMI itu memang ada sumber dana seperti dana masyarakat, ada juga sumber dari pemerintah kabupaten. Jadi itu pun dana hibah kami dapat 500 juta. Tahun 2023, 2024 kami dapat dana. Itu pun sudah tadi kami bilang, kuinya sudah dipecah-pecah untuk mata anggaran ini. Jadi yang paling krusial adalah operasional kami. Jadi untuk penanganan bencana kami juga memang di dana hibah juga ngambil. Itu kan kami juga tidak bisa istilahnya berapa harus pelayanan kami lakukan di PMI karena judul di sana adalah penanggulangan bencana. Jadi ini juga termasuk penanggulangan bencana, itu juga terbatas biayanya karena dari dana itu juga kami memerlukan karena di sana ada istilah di undang-undang itu ada menyatakan bahwa PMI didukung oleh dana masyarakat. Jadi intinya adalah kami juga perlu dukungan masyarakat. Kemarin kami dana hibah kami dianggarkan untuk penanganan bencana sekitar untuk kekeringan itu 15 juta, sedangkan pengeluaran sebenarnya sekitar 150 juta. Ini merupakan antusias masyarakat membantu kami. Jadi intinya ada dana pemerintah, ada dana dari masyarakat dan juga badan usaha. Nah untuk di desa mungkin dana-dana desa itu saya tidak tahu, ini tidak ikut-ikutan masalah desa seperti pengadaan tanaman air, seperti bawahnya mereka membuat bak penampung kan mungkin ke sana biayanya. Kami biar tidak salah, kami tidak tahu dana desa itu apa saja yang mereka rencanakan, kan itu juga ranahnya daripada
musrenbang gitu. Jadi untuk pelayanan air bersih mungkin kami tidak tahu masalah mungkin mereka cuma istilahnya pengadaan sapras di desanya sendiri dan membawanya kita juga diminta. Kalau masalah desa, berapa desa yang dilayani itu datanya ada di BPBD karena kami hanya pembagiannya adalah seperti kami di PMI berapa desa kami di permintaan itu yang kami layani. Seperti yang sering kami layani adalah di daerah Jula, terus ada Madenan, terus ada Menyali, Kaliasem, itu yang kami layani. Yang lainnya itu dah seperti daerah Gerogak itu mana yang lain itu BPBD yang punya datanya. Jadi kami istilahnya jangan sampai salah kami berikan data gitu ya. Terkait dengan data kekeringan ini. Itu mungkin rekan kami Kadek Sumardi bisa menjelaskan masalah desa jika yang lain di BPBD karena beliau juga sebagai pengurang risiko di BPBD. Terima kasih. Ketua forum. Itu aja. Silakan Pak Sumardi ditambahkan mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit untuk nanti dari Pak Sudarsana tadi bahwa memang dari dana desa itu memang ada dana di pagunya ada untuk penanggulangan bencana. Nah itu bisa paling-paling bisa digunakan untuk pada saat terjadi bencana, maksudnya bencana alam yang lain. Nah ini kekeringan juga termasuk bencana sebenarnya. Tapi untuk alokasi dana itu mungkin dari pemerintah desa yang punya wewenangnya. Dimana kalau kemarin seperti di Kaliasem itu sudah ada dianggarkan itu untuk pembangunan pipanisasi dan sebagainya itu banyak itu anggarannya itu. Nah sudah dipasang pipanya, tapi masih itu terjadi ledakan-ledakan yang itu sehingga kami dari PMI membantu untuk pipa besinya dan sebagainya. Kita mendukung aja. Nah sudah ada sebenarnya, tapi cuma tadi sudah dijelaskan bahwa dari IBA juga ada, tapi ya kecil sehingga operasionalnya harusnya ratusan juta, cuma 15 juta dialokasikan dananya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau anggaran dari pemerintah sudah ada sebenarnya, tapi kurang gitu. Kekurangan karena kan distribusi air itu operasionalnya cukup besar, terutama kan dengan truk tangki yang kita bawa itu sering sekali ada kerusakan. Selama sebulan kita operasi untuk kekeringan, jadi ya tentu saja itu mobilnya banyak kendala seperti kampas rem, kemudian kopling dan sebagainya. Itulah operasional yang ya cukup besar itu kalau menurut kami. Dan juga ya operasional untuk relawan itu kan ya karena setiap hari satu hari itu bisa sampai 4 rit kita distribusi air itu kalau kemarin 1 truk. Kalau 2 truk ya paling 2 rit ya lumayan itu jarak ngambil airnya sampai ke bak reservoir itu cukup jauh dan ekstrim, sehingga itu memerlukan dana operasional yang besar. Baik. Terima kasih Pak Sumardi. Kalau kita menyimpulkan dari pertanyaan atau hal yang disampaikan Pak Sutaya tadi bahwa support dari masyarakat luar biasa juga ya Pak Maso ya. Sangat luar biasa. Seperti Pak Sutaya itu saya terima kasih. Beliau juga sekretaris di Oasis. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibantu ini. Jadi harapan kami memang kami mengharapkan bantuan dari Oasis untuk tahun ini juga. Jadi intinya adalah kemarin dapat kami menghadap sama beliau-beliau di Oasis, mohon dibantulah karena terbatasnya dana dari IBA dari Pemda termasuk karena seperti tadi dibilang sama rekan kami itu bukan operasional aja kami perlukan membawa airnya, itu kan perlu diservis dan kedua sumber daya manusia kami harus dilatih. Pelatihan ini pun mereka maunya membawa untuk menjadikan dia membawa air ke lapangan itu perlu latihan. Latihan mereka di lapangan harus relawan PMI karena terus terang kalau tidak relawan PMI mereka harus minta bayaran lebih. Karena selama ini mereka cuma dapat uang pulsa 50.000
lumayan 50 ribu zaman sekarang 50 ribu kan beli nasi 2 bungkusnya 2 kali makan dah habis. Nah itu mereka dapat uang cuma 50 ribu. Bisa ditanya sama relawan supir ini 50 ribu. Nah kalau tidak relawan PMI mungkin mereka akan nyerah untuk mendapatkan uang. Nah itu yang keberanian itu yang juga kami harus dilatih. Nah dari uang-uang yang kami dapatkan dari masyarakat, dari Pemda, itu dipertanggungjawabkan melalui pemerintah juga, melalui kami juga karena ini diaudit oleh, kalau di siapa yang memberikan uang itu yang mengaudit. Kayak kemarin di DREP ya, DREP tuh kami sampai auditnya sampai ke, kami harus datang ke Jakarta, hasil auditnya tuh diwawancara. Jadi itu modelnya. Jadi tenang aja kepada masyarakat, kami tetap siapapun memberikan donatur dari punya DREP, tetap kami harus dipertanggungjawab pada pemberi daripada donatur. Seperti Oasis, kami laporkan kepada Oasis. Jadi itu Bapak Saudara sana, jadi istilahnya kami tetap ada bantuan dari beberapa masyarakat. Itu terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bas dan juga Pak Sumardika. Pendengar, karena waktu kita juga semakin merapat nih Bapak sekalian, ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mungkin terakhir closing statement dari pembahasan kita pagi hari ini terkait pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Buleleng. Mungkin saya ingin ke Pak Sumardika terlebih dahulu pagi hari ini untuk closing statementnya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi di urusan bencana itu adalah urusan kita bersama. Jadi baik dari pemerintah, dari dunia usaha, dari akademisi dan masyarakat sendiri. Nah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi urusan kekeringan, urusan air bersih juga tanggung jawab kita bersama. Mari kita berkolaborasi sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih itu bisa tidak jadi kendala lah buat mereka. Karena kebutuhan pokok air bersih ini adalah kebutuhan utama mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sumardika. Pak Mas, terakhir. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat, dari sekarang marilah kita hemat penggunaan air. Jadi pergunakanlah air sesuai dengan kebutuhan kita, karena air itu masih banyak yang memerlukan dari saudara-saudara kita yang memerlukannya. Itu harapan kami dari PMI. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pendengar dialog HIB Legengken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan peran PMI dalam mitigasi krisis air bersih di Buleleng, seperti yang sudah disampaikan Pak Pase dan juga Pak Sumardika tadi, bahwa diimbau masyarakat juga untuk bersama-sama ya selalu menjaga sumber air dan juga menggunakan air dengan bijak seperti itu. Pak Pase, Pak Sumardika, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Nanti kalau ada pembahasan lebih lanjut kita ngobrol lagi. Pendengar yang sudah bergabung di 2464 kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga yang sudah menonton di live streaming RRI Singa Radio Official pagi hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Demikian pendengar dialog HIB Legengken pagi hari ini. Saya Irhas. Selamat siang. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.